Ibu dapat bayaran nggak sih Bu dari posisi-posisi Masya itu Bu? Allah. Mungkin Ya, orang penasaran nih Bu. ya. Bayarannya banyak sih. Disiarkan dari Tamin 10, inilah dia J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus, kali ini ketemu dengan Bang Adam di acara J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Di episode perdana ini kita akan kedatangan tamu istimewa. Mau tahu siapa? Yuk kita lihat dulu profilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Ucu Jamila Dani Sukma di acara J Podcast. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Bu, anggap aja di rumah sendiri ya Bu ya. Oke, apa kabar nih Bang Adam? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah baik dan masih semangat. Wah, ya mantap. Ceria banget nih Bu kayaknya nih Bu hari ini. Insya Bu. Allah, sehat. Oke, Bu, kita langsung aja ngobrol-ngobrol santai nih Bu ya. Boleh ya saya tanya-tanya soal keseharian Ibu. Kalau saya perhatiin kan Ibu kayaknya sibuk terus ya Bu ya. Iya nih Bang Adam, kalau cerita sedikit nih, selama saya kurang lebih di tanggal 5 Maret itu dikukuhkan atau dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak PKK. Jadi selama saya menjadi istri wali kota, ada beban atau tanggung jawab di pundak saya yang ex officio sebagai istri wali kota itu diantaranya itu dan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Kemudian Ketua Dharma Wanita Persatuan, Dekranasda, dan menjadi Bunda Pautnya Kota Administrasi Jakarta Pusat. Oh, banyak juga ya Bu ya. Itu Iya. dari beberapa jabatan itu mana Bu yang paling membutuhkan perhatian dan waktu dari Ibu? Ya, tentunya ini beda proporsinya. Nih kalau cerita PKK ini fokusnya kan memang dari, oleh, dan untuk masyarakat nih, gitu ya. Yang sasarannya itu adalah keluarga. Sehingga ini juga salah satu manfaat gitu ya, bahwa saya bisa dekat dengan masyarakat, gitu ya. Dan kader-kadernya juga luar biasa aktif sehingga masyarakat yang ada di wilayah itu bisa lebih mudah terdeteksi apa yang terjadi gitu. Jadi kegiatannya juga beragam. Dari mulai pendidikan, kesehatan, PHBS, kebersihan gitu ya, vaksinasi. Macam-macam, Bu, pokoknya semua ada di situ di masyarakat sehingga mungkin kegiatannya lebih banyak dan ini sebenarnya manfaat buat saya bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Gitu. Kader PKK ada berapa tuh Bu? Jakarta Pusat Bu? Aduh, nggak kehitung nih karena sampai Dasawisma Bang, sampai ke Dasawisma yang Dasawisma saja sudah 7.000 sekian, itu Dasawisma. Belum PKK Kelurahan, PKK RW, PKK RT, itu memang untuk mendeteksi keluarga itu perlu kader-kader yang lebih dekat dengan masyarakat. Nah kalau Dharma Wanita berbeda Bang, ini memang kita pendekatannya istri-istri pegawai. Nih istri Bang Adam ASN, nih, Bu, ya? ASN Oh, nih, iya, belum iya, merapat iya. nih istri Bang Adam nih. Di Kominfo Bu. Kominfo. Iya. Iya, wali kota juga. Oh siap. Jadi kita bagaimana bisa mendekat, menjalin kekompakan di anggota istri pegawai itu di Dharma Wanita Persatuan itu, dan bagaimana saling mendukung biar suaminya itu bisa bekerja dengan baik. Itu saling menguatkan lah gitu ya. Ini wadahnya itu di Dharma Wanita Persatuan. Gitu ya. DWP. Nah berbeda kan, nah ini juga unik nih. Kalau Dekranasda pasti berbeda, judulnya aja Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional gitu ya, daerah. Karena sasarannya para pengrajin, nah ini juga kita di Jakarta Pusat merangkul semua pengrajin-pengrajin yang ada di Jakarta Pusat. Mungkin
kita menutup tidak hanya anggota Dekranasda yang ada Jakarta Pusat, tetapi semua yang lagi belajar, lagi mau menata menjadi pengusaha gitu ya, mau belajar kerajinan-kerajinan, kita juga mengajak untuk masuk menjadi anggota Dekranasda. Nah kalau PAUD nih Bang, jangan diremehin nih PAUD, anak-anak nih, kesannya tuh kecil gitu ya. Tapi anak-anak ini memang kita ingin menghantarkan anak-anak usia dini itu menjadi anak-anak yang di masa emas di tahun yang akan datang. Gitu. Jadi ini kerjasamanya kita sebagai Bunda PAUD juga bisa mempromosikan bahwa kita ada 1 tahun yang wajib sebelum SD. Gitu. Nanti biasanya kita kerjasamanya dengan Sudin Pendidikan. Di situ juga kita kerjasama dengan Himpaudi. Ada IKRA, itu Rodatul Atfal, dan ada IGTK. Itu biasa negeri-negeri yang seperti itu, swasta-swasta gitu. Tapi tetap di bawah usia SD. Gitu. Jadi walaupun sasarannya anak-anak, tapi bagaimana kita mengajak anak-anak itu yang berkualitas, tentunya kita juga guru-gurunya harus berkualitas. Nah, ini juga didukung sama kita sebagai istri wali kota untuk memberikan dukungan untuk menghantarkan anak-anak yang berkualitas. Jadi porsinya beda gitu ya Bang gitu, ya gitu. gitu. Menarik ya Bu ya, banyak peran yang Ibu jalankan gitu ya. Oke Bu, sebelum kita lanjut diskusi, coba kita main games dulu nih Bu. Saya pengen ngetes ada beberapa peran Ibu. Jadi saya akan ajukan beberapa pertanyaan, Ibu jawab cepat aja. Oke, siap. Oke Bu. Yang susah ya Bang. Siap. Pertanyaan pertama nih Bu. Pokja 3 PKK membidangi urusan apa? Pertanyaan gampang. Pangan, sandang, dan tata laksana. Jadi masalah panganan tuh ada di Pokja 3. Mantap. Pertanyaan kedua, siapa nama Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta? Komariah Maruloh Natali. Mantap. Matali ya? Iya, Matali. Pertanyaan selanjutnya, apa kepanjangan dari Dekranasda? Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Mantap. Yang terakhir nih Bu, Pak atau Sudin apa yang mengoordinasikan Bunda PAUD? Pastinya Sudin Pendidikan. Wih, mantap. Hadiahnya apa nih? Nanti ada voucher Bu, jajan di Tamrin 10 nih Bu. Oke, berarti walaupun Ibu menjalankan banyak peran, tapi Ibu nggak ketukar-tukar nih kalau dari kuis tadi kita mainkan. Iya Bang. Oke, mantap Bu, jawabannya benar semua. Oke, kita lanjut lagi Bu diskusinya ya Bu ya. Dari berbagai peran Ibu tadi, gimana cara Ibu membagi waktu untuk keluarga di tengah kesibukan tersebut Bu? Ya, karena tadi saya cerita berbeda gitu ya, antara porsinya PKK, porsinya Dharma Wanita, porsinya Dekranasda, dan porsinya di Bunda PAUD. Tentunya insya Allah nih kita berusaha untuk mengupayakan bagaimana bisa menjalankan tanggung jawab itu dengan dijalani dengan baik gitu ya, sehingga kita juga memberi pengertian juga kepada anak-anak Bang, itu bahwa ibunya itu punya tanggung jawab tidak hanya sebagai istri, tidak hanya sebagai ibu gitu, tapi ada beban yang harus dijalankan untuk masyarakat gitu. Sehingga mudah-mudahan sih anak-anaknya juga sudah paham, bilangnya sih kalau saya pergi tuh mama kerja ya gitu. Jadi kalau kerja udah aman gitu bahwa saya tuh bukan bekerja ya, istilahnya melayani ya. Karena kita melayani masyarakat, bekerja untuk melayani masyarakat. Dan kita juga berbagi dong untuk anak-anak, misalnya dari jam maghrib tuh sampai tidur tuh emang haknya anak-anak gitu. Jadi mau bermain, mau belajar, mau bercerita, mau apa aja itu sampai tidur tuh biasanya saya temani. Waktunya anak-anak ya. Waktunya untuk anak-anak. Jadi anak-anak nggak ada yang protes nih Bu selama ini Bu? Sebenarnya protes. Iya. Protes gitu, mama ini ada PR apa gitu, tapi biasanya Nisa juga bantuin nih nggak ada PR gitu. Oke Bu, ini kan bentar lagi nih tanggal 22 Desember ya Bu, beberapa hari lagi nih kita akan memperingati Hari Ibu. Dengar-dengar bakal ada acara istimewa nih Bu, kolaborasi dari Dekranasda. Boleh diceritain Bu?
Oke, jadi insya Allah nih Bang Adam, betul tadi kita akan ada event di tanggal 22. Jadi tidak hanya 22, 21, 22. Oh, 21, 22. Ada event bahwa Dekranasda Jakarta Pusat bersama dengan pemerintah kota Jakarta Pusat dan berkolaborasi dengan Forsi untuk melaksanakan kegiatan fashion show. Mungkin karena Dekranasda itu lebih ke kerajinan gitu ya. Iya, Jadi iya. mungkin yang diangkat itu kegiatannya ada fashion show. Tapi di situ banyak kegiatan yang akan dilaksanakan di tanggal 22. Di mana Bu itu acaranya Bu? Insya Allah di Taman Sumeneb Menteng. Fashion show di taman, unik nih Bu. Biasanya kan kalau fashion show tuh di hotel atau apa yang pakai red carpet di gedung-gedung gitu Bu. Ini kalau di Taman Sumeneb gimana nih Bu? Kayaknya sesuatu yang unik kalau menurut Iya. saya. Dan mungkin beda, tidak hanya unik di taman. Insya Allah juga nanti kegiatannya Bang, kita akan mengundang para duta-duta besar sahabat yang ada di Jakarta, yang tinggal di Jakarta. Jadi nanti kegiatannya mereka akan diundang, akan melihat hasil karya atau kegiatan-kegiatan UMKM yang ada di Jakarta Pusat. Begitu. Selain fashion show ada acara apa lagi tuh? 2 hari acaranya ya? Ya, insya Allah nanti di 21 dan 22 itu adalah rangkaian yang memang sudah diatur gitu ya, sudah kegiatannya sudah dipersiapkan gitu ya. Dan kegiatannya itu mungkin kalau cerita kolaborasi nih Bang gitu ya, tidak hanya kolaborasi dengan Forsi gitu, tapi insya Allah nanti mudah-mudahan Allah juga mengizinkan di tanggal 22 itu akan mengajak kerjasama hotel-hotel di wilayah Jakarta Pusat untuk menyediakan pameran atau menjual karya-karya pengrajin Dekranasda yang ada di Jakarta Pusat gitu. Wah, mantap juga nih Bu ya. Jadi kota kolaborasi benar-benar diwujudkan dalam aksi-aksi kolaborasi. Insya Allah. Mantap. Iya. Itu acara yang 21-22 warga umum boleh datang Bu? Sebenarnya boleh karena kita nanti akan memamerkan tidak hanya kerajinan, tapi ada UKM makanan-makanan khas Jakarta Pusat gitu ya, yang akan dipamerkan di kegiatan itu. Cuman karena memang ini kan pandemi gitu Bang, jadi kita ada pembatasan Bu ya. Iya, Oke, tidak oke. bisa mengajak orang untuk banyak-banyak Oke. gitu. Karena kita prokes tetap harus Siap. dijalankan. Bu, tadi kalau nggak salah Ibu sempat nyebut ada kolaborasi dengan Forsi. Itu apa ya Bu? Saya baru dengar nih Bu. Iya, karena saya juga baru tahu nih Bang, ketemunya itu kurang lebih 3 bulan lalu ya dengan Pak Niko, dengan Dubesnya Sisel gitu ya, bahwa Forsi itu Forum of Smash Afrika Asia. Jadi kalau mungkin diterjemahkan gitu, Forsi itu UKM-nya Afrika Asia gitu, di Afrika Asia ya. Jadi UKM usaha-usaha kecil yang ada di negara Afrika dan ASEAN. Oh, kerjasama Gitu. antar negara itu Iya, ya Bu ya, iya, Afrika iya, betul, dengan betul. ASEAN. Iya. Oh, bakalan go internasional dong nih Bu, Dekranasda Jakarta Pusat Bu. Iya, insya Allah. Jadi kita mungkin karena Forsi itu kan memang negara sahabat, sehingga kita ya karena jadi kita mengundang-undang ibu-ibu, istri-istri dubes yang ada di Jakarta Pusat. Oh, oke. Sekarang kita kembali ke soal Hari Ibu. Menurut Bu Wali gimana sih posisi seorang ibu dalam sebuah keluarga Bu? Nah, iya. Jadi ibu itu kalau memang sudah berkeluarga gitu ya, perannya itu sangat banyak di keluarga. Tentunya sebagai ibu bagi anak-anaknya. Gitu ya. Jadi kalau seandainya ibunya berkualitas, kalau saya mungkin oke lah sekolah tinggi gitu ya, S1, S2 gitu. Tapi kalau memang untuk di rumah itu ya memang pendidikan juga untuk anaknya. Jadi boleh perempuan-perempuan juga tinggi bisa mengajarkan anak-anaknya yang berkualitas, gitu ya. Iya. Gitu. Karena anak-anak yang bisa didik dengan ibunya dengan baik, gitu ya. Karena pendidikan atau madrasah yang pertama itu ya memang di rumah. Iya.
Dari ibu khususnya, tentunya Bu, ya? ibu, iya. Iya. Gitu. Nah, kalau memang ibunya bisa mendidik dengan baik gitu ya, akhlaknya, mungkin kalau ini pendidikan agamanya gitu ya, kasih sayangnya juga tercurahkan untuk anaknya, sehingga anak-anaknya kalau keluar dari rumah itu bisa menjadi mungkin generasi-generasi yang baik gitu ya, yang bagus di masa yang akan datang. Ibu gitu. anaknya cowok semua ya, Bu? Ayah. Nah, gimana tuh, Bu, tantangannya, Bu, punya anak cowok semua, Bu? Saya kadang kelewatan ke teteran, Bang, gitu. Karena mainnya itu Fisik ya, Bu? fisik gitu ya. Terus nggak ada yang main masak-masakan tuh nggak ada, Bang. Iya. Kemarin sempat lihat di story IG Ibu, kayaknya lagi anak-anak lagi main berantem-beranteman sama bapak ya, Bu? Kan maunya seperti itu. Maunya begitu. Semuanya senang gitu. Mungkin menarik kalau laki-laki begitu kali ya, Bang. Kalau saya anaknya cewek semua, Bu. Jadi nggak tahu nih. Jadi kalau anak cowok gitu, Bu, mungkin karena memang secara fisik dia butuh aktivitas fisik, ya memang disalurkan seperti aktivitas seperti itu kali ya, Bu, ya, supaya dia nggak Betul. yang lain-lain. Betul. Jadi permainannya kebetulan juga anak-anak memang seneng yang seperti itu ya. Tidak yang yang main kalem gitu. Semuanya pada seneng yang fisik tuh, Bang, gitu ya. Kalau misalnya mau saya tanya mau les apa nih? Pasti mau bola, mau silatnya kemarin si Olahraga, Abang tuh ya pokoknya yang kayak gitu-gitu. Nggak ada yang mau main piano, nggak ada tuh, Bang. Iya, nggak keren kalau buat anak laki gitu kali ya, Bu, ya. Iya, gitu. Oke, Bu, masih terkait peran ibu, tapi kita bergeser tadi kan peran ibu di rumah tangga, di keluarga. Nah, kalau buat lingkup yang lebih besar, masyarakat dan bangsa itu gimana, Bu, menurut Ibu, peran perempuan? Oke, jadi tadi saya sampaikan bahwa salah satu tujuan pembangunan Indonesia itu kan memang kesetaraan ya. Nah, kesetaraan itu kita bisa setara kalau perempuan juga menunjukkan kualitasnya, gitu. Sehingga saya mengajak semua para perempuan untuk membawa diri untuk lebih baik, gitu ya, berkualitas, menjadi perempuan yang ayo sekolah, cari ilmu yang banyak, gitu ya, baca buku, gitu ya, dan sehingga kita bisa setara dengan laki-laki. Dan ini tadi saya sampaikan bahwa ini terbukti gitu ya bahwa perempuan itu bisa setara di Indonesia. Terbukti tadi ada menteri-menteri yang sudah dijabat oleh perempuan. Kemudian kalau di DKI juga banyak kepala dinas yang perempuan. Kepala dinas kesehatan tadi ya. Kemudian Kominfo. Banyak perempuan, ada asisten ya, Bu, juga sekda. itu juga perempuan. Jadi insya Allah di Indonesia banyak peran-peran perempuan yang bisa setara dengan laki-laki. Oke, Bu, saya sekarang mau nanya yang agak rahasia nih, boleh ya, Bu, ya? Apa nih rahasia-rahasia? Kan Ibu tadi ada ketua TPPKK, ketua DWP, Dekran Nasda. Ibu dapat bayaran nggak sih, Bu, dari posisi-posisi itu, Bu? Mungkin orang penasaran nih, Bu. Ya, bayarannya banyak sih. Insya Allah. Saya mungkin kalau bayaran dalam materi gitu mungkin tidak ya, Bang, gitu ya. Tetapi dengan pengalaman, dengan saya berusaha untuk belajar banyak gitu, ilmunya juga banyak, mengenal banyak orang juga itu merupakan suatu bayaran yang mahal buat saya gitu. Karena pengalaman ini ilmu-ilmu yang mungkin tidak semua orang bisa dapat gitu ya, Bang. Nah, ini mungkin bayaran-bayaran yang tidak ada nilainya. Dan lebih ke itu tadi, saya lebih ke bersyukur saja sih apa yang menjadi tugas-tugas saya. Mungkin bayarannya gitu pahala juga ya, Bu, ya. Insya Allah. Amin. Oke, ini terakhir, Bu. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk pemirsa kita di Jakarta Pusat, khususnya untuk para ibu dan kaum perempuan di Jakarta, Bu. Iya. Untuk warga Jakarta Pusat, kita sebagai perempuan tentunya bangga gitu ya, dan apapun peran perempuan itu
sangat berpengaruh dan sangat diperlukan untuk bangsa kita. Gitu. Jadi karena peran perempuan juga sangat banyak dan akan pengaruhnya sangat banyak, ayo terus kita belajar apapun yang kita pelajari gitu ya, tidak melulu mungkin masakan, politik, ayo kita melek politik gitu ya, juga tidak apa-apa karena ilmu yang kita dapat itu insya Allah akan bermanfaat. Dan kebetulan tanggal 22 di bulan ini kita akan ada event atau ada hari kebesaran kita sebagai Hari Ibu. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang ada di Indonesia dan khususnya para ibu yang ada di Jakarta Pusat. Wah, mantap. Terima kasih Bu Hali sudah hadir di J Podcast dan berbagi cerita-cerita seru ke kita semua. Jangan kapok Bu ya. Insya Allah enggak, Bang Adam. Makasih banyak Ibu. Baik, Sohib Jakpus, sampai di sini dulu perjumpaan kita di tayangan J Podcast. Dari perbincangan hari ini, kita dapat pencerahan bahwa seorang ibu memiliki banyak peran. Bukan cuma urusan domestik rumah tangga, tetapi juga di bidang sosial kemasyarakatan. Seperti tadi yang diceritakan Ibu Cujamila dan Sukma, bagaimana ceritanya Ibu membagi waktu, membagi pikirannya untuk tetap bisa berkontribusi bagi masyarakat. Semoga dialog kali ini menginspirasi Sohib Jakpus. Terima kasih sudah menyaksikan J Podcast. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.